Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bakat, responsibility, dan belief. Orang yang memiliki bakat responsibility adalah orang yang dapat diandalkan, orang yang jika diserahkan sebuah tugas, diberikan sebuah tugas, maka ia memiliki komitmen yang kuat pada tugas tersebut dan pada orang yang memberikan tugas. Ia secara alami memperhatikan tahap akhir dari sebuah proses, dan dia akan merasa senang jika telah menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan komitmen yang disepakati bersama. Nah, orang yang memiliki bakat kuat responsibility ini sangat baik untuk operasional, gitu ya. Jadi dia bisa bertanggung jawab terhadap operasional, baik itu di produksi, kemudian juga di sumber daya manusia. Kemudian kebutuhan dari orang yang memiliki bakat kuat responsibility ini adalah, pertama, dia butuhkan tugas karena memang dia merasa senang gitu jika diberikan kepercayaan. Dia akan merasa bahagia jika diberikan tugas dan kepercayaan oleh orang lain. Nah, yang kedua, jika dia diberikan sebuah tugas, akan lebih baik jika ia bisa memilih ritme kerja dan cara kerjanya sendiri. Jadi dia tidak akan merasa nyaman jika kepercayaannya itu terusik gitu ya. Nah, kemudian ketiga, dia perlu juga untuk memahami apakah tugas yang diberikan itu sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Apakah dia bisa menyelesaikan tugas itu gitu ya dengan kompetensi yang dia miliki. Kemudian, apakah faktor-faktor yang mendukung di dalam penyelesaian tugas itu memang memadai. Nah, kemudian orang yang memiliki bakat responsibility ini apa yang perlu diantisipasi? Yang perlu diantisipasi adalah dia tidak mudah untuk bisa berkata tidak, karena memang pada dasarnya ia senang dengan tugas yang diberikan. Nah, ada yang bilang bahwa ini berkaitan dengan misalkan jika dia juga punya komen yang lemah atau harmoni yang kuat gitu ya, bisa iya bisa tidak gitu ya. Bisa tidak jika memang sebenarnya kan dia merasa senang ya dengan tugas-tugas yang diberikan, merasa dipercaya, merasa lebih dibutuhkan gitu ya. Nah, karena itulah dia harus bisa menakar diri, mengukur diri bahwa memang tugas yang diberikan ini sudah terlalu banyak, karena itu saya harus bilang tidak gitu. Nah, kemudian dia juga perlu untuk bisa belajar untuk mendelegasikan kepada orang lain tentu saja jika tugasnya sudah terlalu banyak atau mungkin memang tidak menerima tugas itu. Bagaimana agar responsibility ini bisa berkembang gitu ya? Pertama, dia harus dapat tugas yang lebih banyak, karena dengan tugas yang semakin banyak ia akan belajar untuk bisa memahami tugas tersebut dan mengelolanya. Kemudian yang kedua, dengan semakin banyaknya tugas nantinya dia akan belajar bagaimana metode untuk penyelesaian tugas. Misalnya dia akan belajar untuk bisa mengelola, kemudian merencanakan tugas itu, bagaimana jadwalnya, penjadwalan, kemudian bagaimana dia juga bisa beradaptasi dengan perubahan rencana gitu ya. Kemudian juga dia mungkin juga akan belajar bagaimana berkomunikasi, menyampaikan, misalkan tugasnya sudah terlalu banyak, dia mungkin bisa mengundurkan, menegosiasikan gitu ya, tugas yang sudah ada itu terlalu banyak sehingga jika diterima lagi tidak memungkinkan. Akhirnya misalkan dia sampaikan bahwa mungkin untuk dilakukan di minggu depan atau di bulan depan gitu ya. Dia belajar untuk menyampaikan itu, dan kemudian juga belajar untuk bekerja sama dalam tim dalam menyelesaikan tugas dan mendelegasikan tugas. Nah, kemudian jika bakat responsibility lemah bagaimana? Jika orang memiliki bakat responsibility lemah, maka kemungkinan ia tidak terlalu memprioritaskan tugas yang diberikan orang lain. Karena itu sebisa mungkin memang melakukan apa yang memang dia inginkan gitu ya, tidak perlu melakukan pekerjaan yang bentuknya pesanan dari orang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan dia menjual sesuatu, ya itu sudah tersedia barangnya, bukan by order seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tentang belief. Orang yang memiliki bakat belief adalah orang yang ia ingin hidup dengan nilai-nilai kebaikan yang ia yakini. Nah, ia senang menolong, membantu, dan bahkan berkorban untuk orang lain. Karena memang mendahulukan orang lain, menolong orang lain, itu membuat dia merasa senang dan bahagia. Nah, orang yang memiliki bakat belief kuat, dia sangat bagus gitu ya jika ada dalam kegiatan yang memang bidangnya sosial. Misalkan usaha bisnis yang memang berkaitan dengan sosial, atau mungkin misalkan kegiatan sosial, atau jika dia menjadi pemimpin, maka ia akan menjadi pemimpin yang memang mengayomi dan membantu bawahannya, timnya gitu ya. Nah, orang yang memiliki bakat belief ini
Keunggulannya apa? Keunggulannya bahwa dia memang bisa bekerja secara tulus gitu ya, membantu. Jadi kalau misalkan ditawarkan gitu ya bayaran tertentu untuk apa yang dia bantu gitu ya, dia tidak terlalu tertarik. Mungkin dia akan lebih memilih pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak diberi bayaran, yang dikerjakan secara tulus. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh orang yang memiliki bakat belief? Yang pertama adalah ruang untuk dia bisa membantu orang lain gitu ya. Nah, kedua adalah lingkungan yang memang satu visi, satu pemikiran dengannya. Jadi kalau misalkan orang yang belief ini berada pada lingkungan atau perusahaan yang merugikan orang lain, maka itu tidak akan membuat dia nyaman gitu ya. Dia harus berada pada tempat yang memang sesuai dengan ideologinya. Nah, kemudian apa yang perlu diantisipasi dari orang yang memiliki bakat belief? Yang perlu diantisipasi adalah pertama, dia perlu sekali untuk membuat sistem gitu ya. Jadi lebih terstruktur. Karena apa? Karena memang membantu gitu ya. Itu tuh bisa jadi tidak terlalu mendidik sebenarnya kalau itu tidak disertai dengan sistem gitu ya. Jadi bentuknya seperti lebih ke mengharapkan bantuan gitu ya. Jadi akan lebih baik jika bantuan yang dilakukan itu memang bentuknya jangka panjang gitu ya, memang ada yang diperjuangkan gitu ya, sehingga nanti orang yang dibantu itu tidak perlu selamanya dibantu, tapi dia juga bisa membantu orang lain juga gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dia perlu memperhatikan juga dirinya dan keluarganya, karena orang yang belief ini merasa keluarga itu adalah bagian dari dirinya, bukan orang lain yang harus dibantu. Nah, karena itu dia juga perlu untuk mengingat bahwa ada hak-hak di keluarganya dan dirinya sendiri gitu. Nah, orang yang belief ini juga perlu sadar gitu ya, menyadari bahwa sebenarnya apa yang diperjuangkan ini untuk apa sih gitu ya, esensinya apa. Dia perlu mengingat itu, kemudian memikirkan jangka panjang gitu ya. Jadi bukan hanya untuk saat ini saja gitu ya. Jadi bukan hanya untuk memenuhi dorongan dalam dirinya untuk membantu orang lain, tapi ada impact yang bisa, manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain secara panjang seperti itu. Nah, mungkin persamaan dan perbedaan dari belief dan responsibility, persamaannya adalah mereka sama-sama senang membantu gitu ya, menolong gitu ya. Tapi kalau untuk responsibility, bentuknya adalah tugas yang diberikan, amanah yang diberikan, sehingga yang memberikan amanah itu tidak bersama-sama mengerjakan, jadi dia mengerjakan sendiri, karena itu bisa dipastikan ada upah di situ ya, ada jasa di situ. Ada. Dan untuk belief itu bentuknya sukarela gitu ya, jadi memang dia membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah, karena itu tulus gitu ya, bisa jadi tidak ada bayarannya di situ. Mungkin itu yang membedakan antara belief dan responsibility. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang responsibility dan belief. Terima kasih.